Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa dha'ifa, innal insana khuliqa halu'a. Al-ayah wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita terus panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini di penghujung bulan April Allah gerakan hati kita, Allah langkahkan kaki kita. Kita masih terus diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam Riyadul Jannah. Rasulullah mengatakan Riyadul Jannah itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Layak untuk kaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafatumul malaikah wa ghasyiyatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang berkumpul-kumpul bermajelis di majelis ilmu, majelis zikir, kecuali Allah akan menurunkan malaikat. Malaikat diijabah tidak doanya? Diijabah. Waghasyiyatumur rahmah, dia akan diliputi rahmat kasih sayang Allah. Mata kali pengajian orang-orangnya cenderung tenang, sebab bisa menjawab soal. Sebab hari kajian teh adalah belajar, hari kehidupan teh adalah ujian. Betul nggak? Raming dunia 2135 wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Manusia semua yang ada di dunia mah diuji, ujian kebaikan maupun ujian keburukan. Yang baik tidak akan euforia dan terlena, yang buruk pun tidak akan putus asa. Itulah orang ngaji. Maka orang ngaji itu akan diliputi rahmat, kasih sayang Allah, akan diliputi ketenangan. Wa nazalat alaihimus sakinah, tadi tenang. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dia tuh akan jadi selebgram, akan jadi artis, akan disebut-sebut dengan orang yang dicintai Allah, para malaikat. Tak ada orang yang tidak terkena di bumi mah, tapi terkena di mana? Di langit. Ya, terkena di bumi mah ada. Kata guru kita mah sesuai kebanyakan manusia begitu maksudnya. Kalau yang kotor hati ya ke situ sukanya, maka yang viralnya ke situ. Maka tidak jadi jaminan orang yang viral terkena di dunia dapat ridho Allah. Gitu. Maka fokus kita mah pengawasan Allah cukupkan. Rasulullah ikuti, alhamdulillah ketemu guru mursyid, belajar mengikuti segala yang menjadi programnya. Mudah-mudahan kita dilayakan jadi murid yang sholiq. Amin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita. Beliau adalah syarat mutlak untuk dapat cintanya Allah, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, orang yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Baru yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Mustahil orang akan dicintai Allah jika tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti para pewarisnya. Nanti ibadahnya bertepuk sebelah rasa sudah ibadah tapi belum ibadah karena tidak mengikuti. Maka salawat pun kita haturkan pada keluarganya tercinta, sahabatnya yang setia, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama pewaris di setiap zaman, guru kita yang kita berkeyakinan menjadi ulama pewarisnya. Mudah-mudahan kita dilayakkan, dimampukan, diizinkan untuk jadi murid-murid yang sholiq, yang menjadi murid lahir batin, senantiasa diberi kemampuan sami'na wa ata'na. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu semua, di flyer judul kita berjudul, namanya ibu judulnya apa? Kumaha cenah ibu? Siapa kita sebenarnya? Siapa itu kita sebenarnya teh? Ada pertanyaan berarti harus dijawab. Siapa kita sebenarnya? Emang siapa kita sebenarnya ibu? Ada pintar kan? Itu Kang Haji mah udah tahu jawabannya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, dunia ini milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, di sebuah institusi, ada bosnya enggak? Ada. Kita jadi pekerja, kita jadi karyawan, harus ikut aturan bos tidak? Iya. Harus ikut tata tertib perusahaan enggak? Kalau enggak, Dikeluarkan. keluarkan. Kalau enggak, dipecat.
Begitupun kalau kata ibu-ibu mah ada hadisnya, wa malam yardo. Coba bareng ibu-ibu. Manya walam yasbir ala nikmati, tidak sabar terhadap nikmat. Walam yashkur ala nikmati, walam yasbir ala balai, waliyatlu berobban siwa. Sahajal maknud terido kana kodoti kami, sahajal maknud ai nikmat bersyukur atuh. Sanu tersyukur karena nikmati kami. Saha besobar karena para di hadisna. Jiteangan pangeran lian di kami. Itu menunjukkan bahwa dunia ini milik siapa? Allah. Harus ikut aturan Allah. Masa kalau bos di perusahaan punya aturan, gampang mengeluarkan. Makanya sebenarnya dunia dan segala kenikmatannya di ayat lain itu hanya untuk orang-orang yang nurut. Yang gak nurut itu numpang. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang pilihan, amin. Nan hanya karena kita nggak boleh ngaku-ngaku soleh, ibu-ibu, benar gak? Ala tuzaku pusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Jangan ngaku diri suci, Allah yang tahu siapa orang yang bertakwa. Yang bertakwa mah guru kita tuh, kita mengikutin doang. Ibu-ibu dapat ayat, barang siapa yang bertakwa diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, dimudahkan urusan. Tiba-tiba ibu dapat rezeki yang tidak disangka. Ih, siapa dulu takwa? Astagfirullah. Aku baca ayatnya jangan satu, ibu-ibu. Buka Az-Zumar 3933. Walladzi ja'a bisidqi, orang yang datang dengan membawa kebenaran, wasadaqo bihi, dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun. Jadi yang sidik mah guru kita ngikutin doang, kepeceretan. Jadi jangan gini, aduh ibu diberi jalan keluar atas segala urusan, siapa dulu dong bertakwa. Astagfirullah. Di depan ada mobil Alphard, ibu-ibu. Di dalamnya ada yang punya, cek ibu, ini mobil aku. Malu nggak? Di dalamnya ada yang punyanya. Malu nggak? Sin pisan atuh. Ma'asabaka min hasanatin paminallah. Kebaikan itu dari Allah, jangan diaku. Itu teh alamat orang celaka. Kata guru kita mah, karena kena kapilih jadi ahli masjid, ahli tahajud, ahli wiridan, ahli kajian. Ada pujian berilmu, ada pujian jabatan, ada pujian sehat, benar nggak? Itu kan nikmat-nikmat tuh semua. Apalagi kaya, wah itu kalau nggak punya guru mursyid kejebak tuh. Nilainya zong, ibu, 0. Mending diuji nikmatnya yang diuji musibat. Mangga ada diuji mah framing dunia tadi G-nya 2135. Yang penting kita lulus uji. Diuji nikmat, syukur, diuji musibat, sabar. Itu baru nilainya 100 A+. Diuji nikmat tapi sombong, diuji nikmat tapi ngaku jasa diri, rendahin orang lain, nyepelein orang lain, sombong tuh gitu kan. Rodul haki, menolak kebenaran, menyepelekan orang lain. Teh lulus. Diuji musibah teh sabar, rungsing, rudet, nyalahin A, B, C, D. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Kenapa erek telat ihsan, ibu-ibunya, hei. Erek sakit, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Belajar mengikuti wali-wali Allah, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Walaupun keadaan menakutkan, keadaan menyedihkan. Baik sangka Allah itu tidak akan dolim kepada hambanya.
Kalau ada keburukan, introspeksi diri. Kalau ada kebaikan, balikin ke Allah. Gitu adabna. Ima terbalik. Ada keburukan, nyalahin Allah, nyalahin orang. Ada kebaikan di aku. Wah, itu salah. Makanya menderita seumur-umur sampai tua. Ibu mau jadi ahli surga, mau? Salah satunya tandanya damai, tenang, dan bahagia. Karena di surga itu tempat kedamaian. Coba lihat gerenya Rasulullah, guru kita, tenang gak orangnya? Tenang. Ya Allah, walaupun problematika sa'abrek asyadun nasi balaan, orang yang paling besar ujiannya itu al-anbiya, para nabi, al-ulama, ulama pewaris yang peran fungsi tugas nabi diwariskan kepadanya, belum ada apa-apanya. 8 bulan yang lalu sampai bocor otak, saking memikirkan siapa. Gak punya tanah sejengkal pun, beliau gak punya harta sedikit pun. Istri-istrinya gak dapat tanah warisan, kenapa keluarganya dimuliakan? Yang dipikirin tiap harinya jamaah, Rasulullah tiap hari dipikirinnya umat. Kita mahai apa baliut? Mungkin itu pugu harta warisan teh anak-anaknya soleh, soleha. Maka ceramah yang tadi subuh, kalau ibu-ibu dapat dari bapak-bapak, anak-anak waktu halakoh subuh, bapak-bapak mengariung, boleh kaya tapi harus dipakai perjuangan agama. Kalau enggak mah nggak usah, mending miskin be. Sebab harta yang tidak dihisab, tadi pakai perjuangan. Waktu yang tidak dihisab, waktu yang dipakai perjuangan. Ilmu yang tidak dihisab, ilmu yang dipakai mengenalkan ke jalan Allah. Umur yang tidak dihisab, yang habis semua dalam jalan Allah. Makanya ambil posisi masing-masing, jangan buruk sangka ke orang. Yang bisa sama tenaga-tenaga, yang bisa sama harta-harta, yang bisa ilmu waktu, apalagi bisa semuanya. Itu mah luar biasa. Kita mah fokus ke situ, ke diri sendiri. Subhanallah. Oke, siapa diri kita sebenarnya? Tadi jawabannya sudah. Bukan nama kita, bukan tempat kita di mana, lulus enggak jadi hamba Allah. Apakah kita ketika innalillahi seperti Citra barusan disaksikan? Ada rizkinya disolatin sama ahli taubat, santri-santri yang bersih, ahli taubat, santri di sini mau berlian. Ibu-ibu di sini mah ahli taubat berlian. Apakah kuburan kita akan digali oleh orang-orang yang ahli zikir? Mulia, bahagia. Sampai penuh Cireungit udah mau habis, harus pembebasan lagi tanah. Semua murid mau dikuburkannya di sana, walaupun orang mana-mana. Kalau yang yakin dan nyambung ke guru. Apakah kita sudah bisa memastikan itu? Jangan mau kepake sama ini, pastikan suami kita ridho, anak-anak kita ridho. Jangan mau kepuji sama orang lain lah. Pastikan suami kita ridho enggak, anak-anak kita ridho enggak. Udah jadi ibu yang baik belum? Istri yang baik belum? Tetangga yang baik belum? Pastikan keluarga kita yang di sekeliling kita udah menyaksikan bahwa kita ibu terbaik. Kita anak terbaik. Apalagi guru ridho, kita disaksikan jadi murid sodik yang toh-tohan. Itu harapan kita. Kan tadi dunia mah apa sih, cuma sementara. Tadi di hadis dibaca, hamud dunia tuh matun bil qalbi, ngejar-ngejar dunia jadi kegelapan hati. Wahamul akhirah, ngejar-ngejar akhirat, nurun bil qalbi, jadi cahaya untuk hati. Hayu kejar akhirat. Berkasih sayang minimal justru sama keluarga sendiri, sama suami, sama anak. Hati-hati kita ngedolim ke anak. Nyalah-nyalahin anak. Orang tua yang terdidik, yang bersih hati, kita minta maaf ke anak. Kita belum maksimal mendoakannya, belum bisa memenuhi haknya, malah ngejelek-jelekin anak. Istighfar kita yang banyak sebagai orang tua. Karena keberhasilan seorang orang tua itu punya anak yang soleh. Siapa diri kita sebenarnya? Buka topeng kita. Allah, Rasul, guru mah gak bakalan kejebak. Bahkan malaikat pun bisa tertipu, kirain si ini tuh banyak amalnya. Ketika dideteksi, kasihkan ke bukanya.
Rahasia, misteri hati mah ibu-ibu. Kewajiban kita sesama umat Islam, apalagi sesama murid, sesama jamaah, baik sangka. Diuji sesama pengurus, sama murid, diuji semuanya. Kayak anak kecil ngambil barbel, gak bakal ada yang kuat. Udah tahu guru teh, supaya gak ada ujub takabur, itu mah syafaat semua. Supaya kita la haula wala quwata, supaya semua berkah karomah, supaya ikhlas beribadah, supaya baik sangka kepada sesama muridnya, sesama pengurusnya, kepada siapapun. Wah itu teh, siapa diri kita sebenarnya? Harus banyakin istighfar sebanyak dosa-dosa kita. Subhanallah. Jadi kewajiban kita, siapa diri kita sebenarnya? Abid. Kata si Akbar, fakir masih dapat bagian walaupun 3. Apalagi miskin lumayan 8, tapi masih punya. Tapi kalau abid, dirinya saja milik tuannya gitu kan? Sok atuh dengerin kalau ceramah teh. Kita malah uridu ma urid, kita bagaikan mayat rok-rok di nyawaan. Gak boleh ada keinginan. Berarti suami titipan kalau kita sudahkah jadi istri yang baik, transaksi jeung Allah. Berarti anak kita titipan, sudahkah jadi seorang orang tua yang baik. Anak kita tuh bukan punya kita, itu teh titipan di Allah. Hati-hati ngedolim anak. Harus bersih-bersih, harus dimampukan taubatnya. Ke tetangga, subhanallah. Luar biasa perjalanan akhirat ya. Dunia sementara tapi menentukan perjalanan kita yang abadi. La haula wala quwata illa billah. Jadi siapa diri kita sebenarnya? Hanya seorang hamba. Hamba itu punya apa? Hanya titipan. Makanya tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa diaku. Masa kita ngaku mobil Alphard ada orang yang punyanya? Ma'asobaka min hasanatin paminallah, ada kebaikan ke Allah. Kata saya Akbar kemarin yaumul istimama, kita bisa sholat, Allah alhamdulillah memilih aku. Jadi gak ada sedikit kesombongan atau di hati nyepelein orang, gak ada. Gak ada kita dirahmati ku Allah, dipilih, terpilih, bisa berbuat kebaikan. Padahal kita tuh yang hina, yang bodoh, yang dosa. Kalau benar mah kita belajarnya, malah malu ada yang muji, sempurna nutupan aibna Allah. Luar biasa, sempurna nutupan aib Allah. Bisa-bisanya kita masih ngomongin orang, padahal kalau dibongkar aibnya, gak akan berani ngomongin orang. Kalau ada orang yang ngomongin orang di hadapan kita, kita teh harus kalau bisa begini, itu mah proses. Soleh dan tidaknya seseorang nanti sakaratul mautnya ada sejengkal lagi ke neraka jadi ke surga, sejengkal lagi ke surga ada ke neraka. Nah ada misteri. Belum pindah sekarang mah. Belum ibu-ibu. Buat Allah mah mudah. Hati-hati tuh ke anak kita bilang yang aneh-aneh. Ke menantu kita tuh. Ke tetangga kita tuh. Ke suami kita tuh. Kita mah harus jadi istri salehah seperti Khadijah, Asia, Fatimah, Maryam. Yang ikhlas. Benar-benar ngabdi ka Sayyidina Ali na. Benar-benar ka Rasulullah na. Benar-benar Siti Maryam ke Allah. Orang-orang yang sir gak banyak bicara, tersembunyi, ikhlas. Mama ya mami sekolah darotin, sekecil apapun kebaikan dibalas ku Allah. Jadi totalitas, ke suami totalitas, karena agama totalitas, ke siapapun totalitas. Karena dia yakin Allah mah tidak akan mengurangi. Kalau manusia malah namanya juga manusia. Kalau kita banyak kecewa kalau berharap ke manusia. Allah yang tahu hati kita. Gak bakalan kejebak apalagi di tarekat yang hak. Apalagi guru mursyid, gak bakalan bisa kebohongan. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Ini usi nafsi khususnya untuk pribadi. Siap yang diucapkan tuh khususnya untuk pribadi. Kalau ada manfaatnya mudah-mudahan itu corong dari Allah Rasul Guru. Jadi ibu, siapa diri kita sebenarnya teh? Hamba. Ari hamba punya sesuatu tidak? Tidak. Apa-apa gitu titipan atau hamba mah. Jadi kenapa harus sakit hati dan kecewa? Kalau yang meninggalnya anak kita tadi kayak yang diumumi di atas, sedih nggak? Kalau yang diumuminnya suami kita, sedih nggak? Tapi kalau orang lain tadi yang meninggalnya, sedihnya banget atau biasa?
biasa. Dan merasa memiliki. Kalau yang hilangnya motor kita pasti sedih. Kalau motor orang biasa kan, gak terlalu sedih. Padahal kita ge sama titipan. Yang mental itu teh kuat. Segala teh titipan. Jatuh harga diriku, emang berapa sih harganya? Sakit hati ada yang ngomongin jatuh harga diriku, emang siapa? Berapa harganya? Kalau nggak digerakin mulutnya ke Allah, ibu bakal bicara nggak? Berarti kan ujian ikhlas, ujian sabar. Kalau itu yang diomongin benar, benar-benar dimampukan memperbaiki tobatnya. Kalau nggak benar, ujian. Nggak usah banyak klarifikasi, nyari validasi, nggak usah. Ntar juga terbukti sendiri dengan prestasi kita, amal ibadah kita, mudah-mudahan. Itu juga kalau Allah buka, kalau enggak mah ya nggak apa-apa lah, ada kecatat di sisi Allah. Bakalan tertukar. Bener nggak? Nanti Allah, Rasul, guru, tahu, murid. Ada yang tahu kebaikan kita, syukur, enggak pun nggak apa-apa dah. Kita mau pastikan ya, 3, Allah, Rasul, guru, ridho. Kita jujur di hadapan beliau. Murid punya kondisinya masing-masing, saling uji. Benar nggak ibu? Jadi siapa diri kita sebenarnya teh? Hamba Allah, harus mengikuti aturan Allah. Kemarin di Yaumul Ijtima ada buah ibadah, ada balasan ibadah. Ibadah teh kan penghambaan, ngikuti aturan. Barang siapa, ayo barang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan dihantui rasa takut dan tidak akan dihantui rasa sedih. 238 barang ayatnya, paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum. Jadi karena dunia ini milik Allah, berarti Allah punya aturan kayak perusahaan. Mana rem, mana gas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Orang yang melanggar aturan Allah, tidak mengikuti aturan Allah, pasti takut, pasti sedih. Ibu-ibu teh harus tahu psikologi, jangan ikut-ikutan. Anak muda yang gak ngikuti aturan Allah, pasti dia takut, sedih, walaupun pura-pura bahagia. Kebahagiaannya dia semu, kebahagiaannya dia sementara, karena tidak mengikuti aturan Allah. Pasti sedih, pasti takut. Di jalan, ada batasan jalan. Kalau melewati batasan, celaka nggak? Celaka. Di jalan, punya aturan, harus belok kanan, belok kiri. Kalau nggak sesuai aturan, namanya tersesat. Bakal jadi bingung tuh. Bingung nggak? Nyampe nggak ke tujuan kalau tersesat? Orang yang nggak ikut aturan Allah tuh bakal tersesat. Kemana ujungnya tersesat? Ke neraka. Orang yang tersesat tuh ke neraka, harusnya balik ke surga sesuai aturan Allah. Ini jadi ke neraka. Itu tersesat yang sesungguhnya. Maka kita meminta ke Allah supaya ditutup semua akses dosa. Jadi murid sodik walaupun segini adanya, makanya tadi diawali dengan ayat khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah, hina, bodoh, dosa itu mah punya kita. Tapi kita berharap ya Allah, kalau kegubah wariskan kesolehan Ibu Siti Jubaidah, ibu-ibu Syekh Akbar yang soleh, yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ya walaupun kita masih jauh, mereka lah ummahatul mukminat, ibu-ibu pilihan, istri-istri solehah pilihan. Jadi kalau doanya bagus, kita akan dijalankan ke Allah dengan sesuai doa kita. Ibu-ibu, orang yang paling sukses ibadahnya di dunia ini siapa? Coba. Yang paling dicintai ku Allah, yang paling sukses siapa kira-kira? Ibadahnya. Kalau yang paling sentral, yang paling dekat dengan Allah siapa figurnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang bilang, kenapa sih kultus umat Islam teh ke Nabi Muhammad? Kenapa sih kultus murid Idrisiyah teh ke yang namanya Syekh Akbar Fatur Rahman? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu hobi masak,
Kira-kira sentral favoritnya ke chef apa? Chef Juna. Chef siapa lagi? Chef Renata. Chef Rudi. Bener nggak? Kalau bapak-bapak yang suka bola, kira-kira yang paling jago, yang terkenal siapa sekarang? Ronaldo. Si CR, Cristiano Ronaldo. Kalau yang bapak-bapak hobi memotoran, siapa? Valentino Rossi. Si Rossi. Kenapa orang Islam tersentranya ke Nabi Muhammad? Sebab umat Islam yakini orang yang sudah sukses penghambaannya di hadapan Allah siapa? Nabi Muhammad. Ya wajar kalau mau mengikuti beliau. Kenapa atuh sekarang ke pewarisnya? Karena kita meyakini bersih, tidak punya sejengkal, tidak punya riwayat yang subhanallah bersih banget. Pengorbanannya, perjuangannya, gimana nggak favorit atuh? Buat cowok, emang ada cowok yang bisa begitu secara fikihnya, secara lahiriahnya. Kita secara cewek, ya mah nggak ngobrolin yang kan yang diimani mah utusannya, kesyakbarannya. Nah kita coba secara lahiriahnya aja, udah nggak bisa ditandingi. Dari mulai keuangan tuh keyakinannya, berkah rizkinya, coba. Kata ibu-ibu mah tadi apa? Yang ngejar-ngejar akhirat jadi dunia ngejar tuh apa tuh hadisnya tadi? Ya dunya khdumi man khodamani wastakhdumi man khodamaki. Kepada orang yang padaku. Terus orang yang khidmat padamu. Ya dunia dumi man khodamani, yang berkhidmat kepadaku, kepada Allah, ngikuti aturannya, beribadah secara totalitas. Sok berkhidmat kepadanya. Ya wajar kalau murid idisia favoritnya ke guru, dan dia berkhidmatnya totalitas dan terbukti berkhidmat segalanya ke beliau. Harta naon, emang beliau suka ngevlog sendiri gitu? Ada markomnya nggak? Suka ngeliat beliau, ibu-ibu punya nomor WA-nya, beliau suka status gitu. Serius banget, apa-apa jadi contoh, bermedsos jadi contoh, bener nggak? Berumah tangga jadi contoh nggak? So atuh lahiriahna sebelum mengimani yang tinggi. Sok validasi ku ibu-ibu, cross check atuh. Masih kena ragu. Kalau para sahabat ragu ka Rasul, ibadahnya nggak bakalan bener. Maka tadi waktu subuh, ba'da sholat subuh yang berjamaah subuh, kata beliau, Fadguru lihatgurukum papiru ilallah, kalau mau ibadah yang benar harus pakai wasilah, itu teh harga mati. Wasilah teh gak akan bisa wusu teh mengenal kebesaran Allah, merasakan kebesaran Allah kalau gak melewati tangga wasilah. Qul in kuntum tuhibbunallah, aku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata siapa? Ibu-ibu punya produk, suka ada BA nggak? Brand ambassador nggak? Ada. Emang Quran datang doang sama figurnya nggak? Sama figurnya. Siapa? Nabi Muhammad. Jabur sama figurnya nggak? Siapa brand ambasadornya Jabur? Teresep atau lamun iklan eueuh jelemaah. Bahkan justru iklan yang paling mahal teh yang dibayar teh apanya? BA-nya orangnya, brand ambasadornya. Berani-berani beribadah nggak pakai guru. Logika we zaman sekarang. Tah anak-anak muda mengerti apa itu BA. Benar nggak? Justru makin bagus ambasadornya, makin terkenal ambasadornya, resiko cepet laku itu brand. Kenapa Allah memilih manusia terbaik? Syarat dan ketentuannya harus sidik, amanah, tabligh, patonah. Kalau ibu punya produk mau jual ke Kinimat, contoh produknya tuh yang jelek apa yang paling bagus biar diterima? Atau biar diterima ku manusia, walaupun manusia biasa, yang terbaik, yang sidik, yang amanah. Sok evaluasi guru kita, si ragu-ragu kene masih meragukan kesidikannya, keamanahannya, pantesan gak total-total ngikutinnya. Dan kuncinya harus ngikut kasih. Wah, mesin
Ada gini, ada orang kaya yang sodakohnya teh luar biasa, tapi nggak lewat guru mursyid, nggak lewat ulama pewaris Rasul, nggak mau wasilah, rentan ria deh, rentan ujub nggak? Iya. Siapa yang membersihkan teh? Emang bisa ngebersih? Itu udah ayat. Waktu zakihim itu fungsi para nabi, para rasul, para pewaris membersihkan. Waktu ibu gini, tiap ngaji suka gini, gini ibu, gini cepetan, tepuk. Ada suaranya enggak? Ibadah rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, sunah-sunah muakkad kan, duha sama tahajud tuh nggak pernah kelewat ke Rasul. Sama satu lagi taraweh kemarin udah nggak pernah dilewat. Itu sunah muakkad, bukan nasempinah ya ada. Toh-tohan baik ke orang, tapi di hatinya ada ujub takabur, kieu tah rasa udah banyak punya amal, gak ada. Siapa yang mengikhlaskan? Mata berbahagialah orang yang kaya yang ketemu guru mursyid, dibersihan terus ujub takabur. Berbahagialah orang yang punya ilmu, karena ada 3 yang lomba di pintu surga. 1 orang berilmu, 2 orang yang kaya, 3 orang yang jihad di jalan Allah. Semuanya dianggap bohong oleh Allah, karena kamu dulu sodako mau dapat pujian kan udah dulu pujiannya di dunia. Kamu kan mau disebut pinter, hei ahli ilmu. Kamu kan mau disebut pahlawan, hei ahli jihad. Makanya bersyukur ketemu sama Rasulullah, sama pewarisnya, dibersihkan. Mata istilahnya, ibu dengerin, kalau sudah bertakin, bermurid seakbar mah, insya Allah ibadahnya mudah-mudahan diterima. Karena terus dibersihkan. Yang ahli ilmu gak akan ujub dengan ilmunya, yang ahli ibadah gak akan ujub dengan ibadahnya, yang ahli harta sedekah akan ujub, dibersihkan. Mata ibu-ibu, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat bimbingan. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Nikmat beragama itu agama yang terbimbing. Ihdinas siratal mustaqim. Saha jalan lurus teh siratal ladin an'amta, jalana orang-orang yang diberi nikmat. An-Nisa 69, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Siapa yang diberi nikmat? Para nabi, siddiqin. Al-Baqarah 119, wa kunu ma'as shodiqin. Saha siddiqin teh setelah nabi pewarisna. Wah, ibu-ibu masalah kamuridan teh harus tiap hari ke anak-anak teh. Dede kudu jadi ahli hidmah gitu atuh imah repeh we. Sok ibu-ibu dapatkan rekaman nu tadi subuh geura. Kudu jadi ahli hidmah karena agama teh nu ilmu ku ilmu. Atuh ambil peran dong. Muku tenaga, muku waktu, muku ilmu, muku apa? Diem bae. Imah anak-anak teh teu pararugu teu kabimbing hartana. Ya, kalau anak-anak ibu punya yang kaya, ya pakai hidmah kekayaan ke guru, gitu atuh. Anak-anak kita sarjana pakai hidmah karena agama ke guru. Punya tenaga, sok atuh sing jadi ahli masjid. Ini mah kesana kesini nggak masuk atau gimana? Nah disinilah futuh Islam di akhir zaman, ketika wanita-wanita istri sahabat dulu melahirkan generasi terbaik karena wanita-wanitanya bertakwa, wanita-wanitanya berilmu, tahu cara menempatkan sikap, fokus pikiran dan perasaannya itu yang mengalirkan energinya positif, yarjullah wa yaumal akhir, ke situ rumah tangga baiti jannati. Walaupun pulang tinggal nama, walaupun pulang dalam keadaan cacat, para sahabat dulu happy birthday we istrina, sabab ketempat berbahagia, sabab jadi hamba Allah. Siapa dari kita nah? Sebenarnya hamba Allah. Idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Diuji nikmat, diuji musibat, dikembalikan semua kepada Allah, karena kita hanya hamba Allah. Ayo tema siapa diri kita sebenarnya. Di penghujung Syawal udah masuk hafid belum bibi ini teh? Besok teh hafid kejepit. Zulqa'dah ibu-ibu. Zulqa'dah ibu-ibu, bentar lagi lebaran lagi, Zulhijjah. Yuk sapi 40 juta niatkan. Kira DP-an 1 juta mah ibu-ibu.
Keun Allah mabeunghar atulah atuh niat-niat imah niat ge meuni henteu. Keun mah niat batur ngadepean sapi Allah abi kiraha eta kurban jiga batur. Ulah batur jiga abi. Abi iraha jiga batur nu saroleh ih. Hartana dipake jalan Allah sing kabita ku kasayan. Terus teh ya meuni kabita ka ahli sedekah Gusti jadi keran-kerana Allah hebat banget. Batur mah bray hafid geus ngadarepean jeung sapi Allah Allah. Ieu mah akekah ge acan. Jangan putus asa teh naon ibu. Penting kita besar hati, Allah tahu. Allah mana kaya. Cuma mungkin nanti ada saat yang tepat. Mudah-mudahan kita lulus uji ya ibu ya. Nikmat jadi ahli syukur, musibat jadi ahli sabar. Itulah diri kita yang sebenarnya hamba Allah. Mudah-mudahan kita dilayakkan jadi hamba Allah. Amin. Ada bagian doa ada? Siapa? Itu saja ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sebentar jadi ilmu yang bermanfaat, yang makin menambah ketakutan kita kepada Allah, yang bisa merubah akhlak kita makin karimah, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kesodikan murid kita. Amin ya Allah ya Allah. Sekian. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.